Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Handayani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 1B. Sistem reproduksi wanita. Genitalia interna dan eksterna. Ada uterus, suatu organ muskular berbentuk seperti buah pir dilapisi peritoneum atau serosa selama kehamilan, berfungsi sebagai tempat implantasi, retensi, dan nutrisi konseptus. Yang selanjutnya, ada cervix uteri. Bagian terbawah uterus terdiri dari pars vaginalis atau perbatasan menembus dinding dalam vagina. Corpus uteri terdiri dari paling luar lapisan serosa atau peritoneum yang melekat pada ligamentum latum uteri di intraabdomen. Tengah lapisan muskular atau myometrium berupa otot polos 3 lapis. Ligamenta penyangga uterus. Vaskularisasi uterus terutama dari arteri uterina, cabang arteri hipogastrika, iliaca interna, serta arteri ovarika cabang aorta abdominalis. Salping atau tuba Fallopi, embryologik uterus dan tuba berasal dari ductus Mulleri. Ovarium, organ endokrin berbentuk opal terletak di dalam rongga peritoneum sepasang kiri dan kanan. Genitalia eksterna, mohon pubis, mohon veneris, lapisan lemak di bagian anterior, syphisis pubis. Labia mayora, lapisan lemak lanjutan mohon pubis ke arah bawah dan belakang, banyak mengandung plexus. Labia minora, lipatan jaringan tipis di balik labia mayora, tidak mempunyai folikel rambut. Klitoris, terdiri dari caput atau glans clitoridis yang terletak di bagian superior vulva. Vestibulum, daerah dengan batas atas sklerotis, batas bawah forecheck, batas lateral labia minora. Yang terakhir ada perineum, daerah antara tepi bawah vulva dengan tepi depan anus. Panggul, panggul terdiri atas bagian keras yang berbentuk tulang, bagian lunak yang dibentuk oleh otot-otot dan ligamenta. Tulang panggul terdiri dari 4, yaitu 2 tulang pangkal paha, 1 tulang kelangkang, 1 tulang tungging. Bagian panggul yang keras. Tulang pangkal paha terdiri atas 3 tulang yang berhubungan satu sama lain. Tulang usus merupakan tulang terbesar dari pinggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Tulang duduk terdapat sebelah bawah dari tulang usus, pinggir belakang berduri ialah spina. Tulang kemaluan terdapat sebelah bawah dan depan tulang usus. Tulang kelangkang berbentuk segitiga, melebar di atas dan meruncing ke bawah, terletak sebelah belakang antara kedua pangkal paha. Tulang tungging berbentuk segitiga dan terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu. Bagian panggul yang lunak yang membentuk dasar panggul disebut diafragma pelvis, yang dibentuk oleh pars muscularis levator ani, pars membranaceae yaitu hiatus urogenitalis, diafragma urogenitalis, dan regio perineum. Panggul kecil terdiri dari 4 bidang: pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan bidang bawah panggul. Pintu atas panggul. Pintu atas panggul merupakan bulatan opal dengan panjang ke samping dan dibatasi oleh promontorium, sayap os sacrum, linea terminalis kanan kiri, pinggir atas, symphysis pubis. Pada pintu atas panggul ditentukan 3 ukuran penting, yaitu muka belakang, ukuran melintang, dan ukuran obliqua. Bidang Hodge adalah bidang khayal untuk menentukan seberapa jauh bagian depan anak turun ke dalam rongga panggul. Bentuk panggul Caldwell mulai mengemukakan 4 bentuk dasar panggul yang didasarkan pada bentuk segmen. Yang pertama ada panggul ginisoid, panggul android, panggul antroporoid, panggul faltiveloid. Pada seorang wanita, tumbuh dan berkembangnya alat reproduksi sangatlah dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh glandula hipofis dan ovarium. Hipofis anterior menghasilkan 3 hormon, yaitu FHS, LH, dan prolaktin. Hormon-hormon dari ovarium yaitu estrogen, progesteron, relaksin. Kejadian menstruasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai sistem tersendiri, yaitu sistem susunan saraf pusat, sistem hormonal, perubahan yang terjadi pada ovarium.
Perubahan yang terjadi pada uterus sebagai organ akhir, uterus dengan lapisan endometriumnya merupakan organ akhir proses siklus menstruasi di mana hormon estrogen dan progesteron mempengaruhi pertumbuhannya. Ovulasi biasanya terjadi kira-kira 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang. Dengan kata lain, di antara dua haid yang berurutan, indung telur akan mengeluarkan ovum setiap kali satu dari ovarium kanan dan lain kali dari ovarium kiri. Corpus luteum menstruanium. Masa hidup kurang lebih 8 hari, setelah itu terjadi degenerasi dan menjadi corpus albicans yang berwarna putih. Yang kedua ada corpus luteum graviditatum. Bila terjadi konsepsi, sel telur yang dibuahi tersebut berjalan ke capum uteri dan sesampainya di dalam capum uteri menanamkan diri di dalam endometrium atau nidasi. Sekian dari saya, terima kasih.